Pertama kita mau belajar, apa itu pikiran? Teresa Avila bilang, pikiran itu seperti kera. Dia bisa loncat-loncat kemana-mana. Dia bisa mengembara kemana-mana. Betul nggak? Kita kan bisa berpikir dari A sampai Z. Kemana-mana kita bisa berpikir tentang mana-mana. Nah, pada saat pikiran itu mengembara kemana-mana, di situ iblis bisa masuk. Dan iblis akan mengambil kontrol di dalam pikiran kita dan menguasai kita lewat pikiran. Karena itu, sekarang supaya kita bisa berpikir positif, kita tidak boleh, kita harus memilih mana yang boleh masuk dalam pikiran kita, mana yang tidak boleh masuk. Itu ada di kita. Kita yang harus pilih mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Kita nggak boleh jadi orang yang pasif ya. Semua yang kita terima ini masuk semua di dalam pikiran. Nggak boleh. Kita harus memilih mana yang berguna, mana yang positif. Sebab kalau kita membiarkan semua pikiran itu masuk ke dalam pikiran kita dan kita dikontrol sama iblis dalam pikiran kita, maka kita tidak akan menjadi seperti yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak akan menikmati apa janjinya bagi kita masing-masing. Karena itu, nomor satu kita harus tahu dulu. Apa sih pikiran positif itu? Sebagai orang Kristen Katolik, pikiran positif adalah pikiran yang dikuasai oleh kehadiran Tuhan di dalam pikiran kita, sehingga kita melihat segala sesuatu yang terjadi dari kacamata Tuhan. Jelas? Pikiran positif adalah menghadirkan Tuhan di dalam pikiran kita. Ya, menghadirkan Tuhan di dalam pikiran kita. Sehingga kita melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Bukan dari kacamata kita, dari kacamata Tuhan. Ngerti ya? Sekarang kita belajar lebih dalam. Hidup kita ini seperti ceritanya bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Mau dibawa Tuhan kemana? Ke Kanaan kan? Ke tanah perjanjian. Dia bawa keluar bangsa Israel itu dari Mesir, negeri perbudakan. Mau dibawa dengan tujuan ke Mesir, negara yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan Yesus itu mati buat kita, menebus kita. Dia mau supaya telah kita ditebus jadi anak-anak, dia mau membawa kita sekarang ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dia berjanji, engkau akan kuberi hidup yang berkelimpahan, gitu ya. Engkau akan menikmati janji-janjiku, gitu ya. Tapi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ini, bangsa Israel harus melewati dulu, mengalahkan yang namanya orang Het, orang Peris, orang Amori, sebelum dia masuk ke tanah perjanjian itu. Kita di dalam hidup ini juga, sebelum mengalami kemenangan, kita harus berhadapan dulu dengan yang namanya tantangan di dalam hidup ini. Sebelum sampai ke tanah Kanaan. Janji Tuhan buat kita semua, hidup yang berkemenangan. Nah, kita belajar pada waktu Tuhan mengutus 12 pengintai. Kalian tahu ceritanya enggak? Masih ingat? Siapa yang enggak ingat ceritanya tentang 12 pengintai? Siapa yang ingat? Yang enggak ingat enggak angkat tangan. Yang ingat juga enggak angkat tangan. Jadi bingung nih, ingat apa enggak? Enggak. Oh, oke, Tante cerita dulu ya. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan Bapa di surga itu berjanji pada umat Israel. 3 kali dia bilang, kamu akan kubawa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Sampai 3 kali ngomong.
Yang keempat, Tuhan bilang sama Musa, sekarang suruh 12 orang pemimpinmu bangsa Israel 12. Suruh lihat tanah perjanjiannya itu kayak apa. Ya, terus katanya Musa dipanggil. 12 orang dipanggil. Coba nanti kamu pergi ya, kamu lihat tanah perjanjian. Lihat kotanya itu besar apa kecil, hasilnya betul-betul subur apa enggak. Lihat penduduknya tinggalnya itu apa mencar-mencar apa jadi satu, pertahanannya itu kuat atau bagaimana, suruh lihat. Oke, mereka lihat pulang. Yang 10 bilang gini, iya memang sih tanahnya berlimpah susu dan madunya. Ini loh kami bawa anggurnya, buahnya dari sana, sama pisangnya, 1 tandan. Ini hasil dari tanah perjanjian itu. Cuman orangnya kuat-kuat, laginya bentengnya besar-besar. Lalu kayaknya kita gak bisa deh masuk, kalah deh kita ini. Terus tambah, laginya di sana itu ada orang raksasa. Tambah dalam lagi, mereka itu penduduknya makan orang. Kita ini kayak belalang deh di depan mereka. Mereka juga nganggep kita kayak belalang. Kita pasti kalah, kita gak mungkin bisa masuk situ. 10 bilang gitu. Karena yang 10 bilang gitu, bangsa Israel yang dengarkan nangis. Semua pada nangis. Lebih baik kita pulang ke Mesir. Tapi yang 2 bilang, enggak, kita pasti masuk. Tuhan itu beserta kita. Kalau Tuhan mau kasih, tidak ada yang mustahil. Yang penting kamu jangan berontak. Kita pasti kuat. Tuhan ada di pihak kita. Apa itu penjaga mereka sudah pergi meninggalkan mereka. Yang 2 bilang gitu. Sekarang apa gambaran dari 10 sama 2? Ternyata dari banyak anak Tuhan yang punya sifat positif cuma 2. Jadi kebanyakan anak Tuhan itu negatif kayak yang 10. Cuma sedikit yang cuma 2. Tapi kita mau jadi yang 2 ya. Ya? Kita mau belajar jadi yang 2. Yang 10. Kenapa yang 10 negatif? Kenapa yang 10 negatif? Yang 10 negatif karena yang 10 ini lupa sama apa yang Tuhan katakan. 3 kali Tuhan ngomong, 10 ini lupa. Cuma yang ingat pesannya Tuhan, janji Tuhan itu cuma 2. Makanya karena dia lupa, tak ingat. Jadi dia terima, kenyataannya memang begitu gitu. Jadi dia terima apa adanya begitu. Membuat dia takut. Sekarang kita mau belajar. Tadi kan sudah dikatakan, apa sih pikiran positif? Menghadirkan Tuhan di dalam pikiran kita, untuk menguasai pikiran kita dan melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, ya. Bangsa Israel takut. Tadi kita juga sering takut kan. Contohnya, misalnya dibilang, Feli, hari ini kamu jadi pemazmur ya. Jangan aku. Yang lain aja. Kita kan suka gitu kan. Baru ditunjuk kasih tugas nomor 1, reaksi kita. Kan kita nggak pernah bilang, oke, Tuhan besertaku. Kita kan sering kali, kamu yang nyanyi. Jangan aku gak bisa, kurang pinter. Dia lebih bagus. That's us. Sekarang kita mesti berubah. Kalau mau jadi yang 2. Memang takut itu ada. Kita tidak mungkin lepas dari takut. Tapi sekarang tidak boleh membiarkan takut itu menguasai kita. Nggak boleh.
Karena kita mesti tahu, takut itu bukan berasal dari Tuhan, kecuali takut akan Tuhan. Takut berasal dari siapa? Dari si jahat. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah terus sekarang tanya, bagaimana cara menghadirkan Tuhan di dalam pikiran kita? Karena itu, berdoalah senantiasa. Berdoa menghadir. Isi pikiran ini dengan hal-hal yang positif. Firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, jangan males. Karena di situ kita mengerti apa kuasa Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa? Tadi dikatakan, kan di quote firman Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Itu kan ada di firman Tuhan, sepanjang jalan hidupmu. Dikatakan lagi, burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Ada di mana itu? Di firman Tuhan. Nah kalau kita baca firman Tuhan ini setiap hari, sedikit demi sedikit firman Tuhan itu akan kita masuk ke dalam sini. Dalam sini. Maka pada saat harus menghadapi tantangan, kita harus mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga bisa lewat buku-buku rohani, lewat nyanyian rohani. Tapi yang paling utama, firman Tuhan kita harus baca setiap hari. Karena itu berisi janji Tuhan. Misalnya sekarang kita mau belajar takut ya, tadi sabda pengetahuannya banyak takut. Karena kita memang orang yang gampang takut. Sekarang mau mengalahkan ketakutan. Contohnya ya, kita takut misalnya kena PHK. Nomor satu yang di dalam pikiran kan takut. Waduh, kena PHK. Habis ini gimana ya? Kasih makan keluargaku gimana nih ya? Nggak ada ini. Nah, masuk kan takut. Langsung kita harus bilang, enggak. Isi pikiran ini dengan pikiran Tuhan. Tuhan, Engkau Allahku yang luar biasa. Walaupun aku di PHK, tapi hidupku tidak ditentukan oleh PHK. Hidupku ditentukan oleh Engkau Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Masukkan kata-kata positif. Tuhan, Engkau yang berkata, aku tidak perlu takut apa yang kau makan minum pakai, kata Tuhan. Itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Engkau berkata Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Sekarang apa yang dimaksud cari dahulu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu kepunyaan siapa? Tuhan. Berarti kalau kita cari kerajaan Allah sama dengan cari Tuhan. Dengan apa cari Tuhan? Lewat apa? Lewat apa kita cari Tuhan? Doa. Dengan berdoa berarti kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Di Ibrani juga dikatakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan mendapat upahnya. Ibrani 11 ayat 6. Lalu tadi dikatakan jangan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran ada di mana? Firman. Karena Tuhan Yesus berkata pada waktu dia berdoa, dia berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu kebenaran. Jadi Tuhan mau bilang, datang dulu kepadaku lewat doa dan belajar firman-Mu. Nanti semua itu ditambahkan. Nah, pada saat kita terus bergaul dengan Tuhan, mengisi pikiran kita dengan Tuhan, iman kita itu bertumbuh. Dan iman ini yang akan mengalahkan tantangan itu, ketakutan. Pada saat kita penuh dengan iman, ketakutan itu tidak bisa masuk. Dan apa yang kita katakan, itu yang akan terjadi. Misalnya kita PHK, kita terus berdoa, terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku. Terima kasih Tuhan, hidupku ditentukan oleh Engkau Tuhan. Engkau yang memberi. Dan terima kasih Tuhan bahwa
Engkau berkata, burung pipit engkau pelihara, apalagi aku anakmu. Belum lagi Tuhan, engkau berkata, Bapak yang baik aja tahu pemberi. Bapak di dunia yang jahat aja kalau anaknya minta, dia memberi. Apalagi engkau, katamu Tuhan, engkau akan memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, aku percaya engkau akan menyediakan bagiku pekerjaan yang lebih baik pada waktunya. Terima kasih Tuhan, pertolonganmu tidak pernah terlambat. Terus ngomong gitu sama Tuhan, sambil nganggur gitu, belum dapat kerjaan. Terima kasih Tuhan, sekarang engkau memberi aku libur, aku boleh membantu keluargaku di rumah. Terima kasih Tuhan, aku boleh bantu istriku, aku bisa bikin bersih rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk liburan sesaat yang boleh aku nikmati. Jadi mulutnya harus penuh dengan syukur, gembira, walaupun dalam keadaan PHK. Terus pada saat kita pergi ke gereja, ada persembahan, jangan takut memberi karena Tuhan bilang, beri maka kau akan diberi. Beri sukarela. Jangan takut. Terima kasih Tuhan, aku kau beri kesempatan memberi. Karena engkau bilang, berilah maka engkau akan diberi. Ini Tuhan persembahanku buat engkau. Pada saat misalnya kita lagi kena PHK lalu dibilang, sekarang ngesel di rumahmu ya. Oke Tuhan, terima kasih. Walaupun aku harus menyediakan makanan, aku akan berkati Tuhan teman-temanku. Karena mereka anak-anak Tuhan yang kau kasihi. Terima kasih Tuhan, aku akan masak dengan enak. Mari Tuhan beri hikmat. Supaya aku belanja murah tapi enak. Gimana caranya? Tuh, ya realistis toh. Kamu nggak punya uang, kamu sekarang harus juga belajar yang namanya ngirit. Tapi bukan berarti tidak memberi yang terbaik, tapi memberi yang terbaik. Minta hikmat, masak apa Tuhan hari ini Tuhan? Oh oke Tuhan, spaghetti, semua suka. Ini kan spaghetti. Jadi keep positive and acting, keep positive and ngomong, bicara, keep positif dengan gembira, dengan bersyukur. Maka Tuhan yang melihat tingkah laku dan perbuatan kita itu, dia bersuka, dia dimuliakan saudara. Lewat tingkah laku, dia bilang, anakku percaya. Itu tandanya kita percaya kan? Tandanya kita beriman. Maka kata Tuhan, terjadilah seperti yang kau katakan. Kamu bilang, terima kasih Tuhan, engkau akan memberi aku, pertolonganmu tidak terlambat. Pekerjaanku habis ini Tuhan, yang jauh lebih baik. Terjadilah kata Tuhan, seperti apa. Tapi kalau kita negatif, aduh ya apa Tuhan, kita harus mikirnya yang aneh-aneh. Pada saat kita mikirnya gimana nanti, tidak ada makanan, gimana anakku nanti, tambah lama, tambah, tidak bisa tidur. Kepikiran, maka kita kalah. Karena itu pada saat menghadapi tantangan, mata kita itu harus terus kepada Tuhan. Kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu itu bagianku. Tadi kita nyanyi. Sekarang kata Tuhan, kamu bisa nyanyi ya, praktek. Cuma nyanyi tidak praktek kan imannya tidak tumbuh. Tuhan kan mau apa? Tuhan mau kita yang SHDR ya. Tuhan kan mau kita dirubah kan? Dirubah seperti ya. Lalu salah satu cara merubah lewat masalah kan? Masalah itu diizinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita ini berubah. Supaya kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Supaya sekarang kita bisa menjadi seperti dia, anak-anak yang keluar dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Sampai nanti kita sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Contoh lagi, misalnya kita orang yang gampang panik. Kadang tugas kita banyak kan, sudah harus sekolah, sudah harus masak, mungkin ya, kalau di rumah belum tugas-tugas sekolah, belum tugas pelayanan. Kadang dalam satu hari, Tuhan, tugasnya banyak banget, termasuk saya juga kadang banyak tugas. Pada saat banyak tugas, saya bilang ini, Tuhan, terima kasih untuk semua tugas yang kau berikan padaku. Terima kasih, engkau bersamaku Tuhan. Aku akan bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Tapi sekarang mohon hikmat. Mana dulu yang harus aku pilih?
yang harus aku kerjakan. Beri aku hikmat Tuhan. Aku harus mulai dari mana? Ini ada tugas 1, 2, 3, 4 misalnya. Mana dulu? Jam sekian aku sudah harus pergi dari rumah ini. Beri hikmat. Datanglah hikmat. Karena itu bilang mintalah. Oke Tuhan, kerjakan dengan baik. Karena kita positif, kita menerima semua tugas itu sebagai anugerah dari Tuhan. Kita bersuka cita melakukan. Kita terus katakan, terima kasih Tuhan, bersamamu aku bisa. Bersamamu aku mampu Tuhan. Bersamamu aku bisa Tuhan. Karena aku tidak sendiri mengerjakan semua tugas. Engkau ada di sini. Sambil kerja itu ngomong terus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku boleh melakukan ini sambil kerja. Nah nanti sudah selesai kamu lihat. Luar biasa. Terus kita bisa, oh Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik. Jadi sekarang kita harus praktek dalam kehidupan ini sehari-hari ya, praktek. Kalau kita menjadi ini, Tuhan akan membawa kita. Tuhan itu punya rencana loh dalam hidup kita masing-masing. Mungkin satunya nanti dibawa Tuhan jadi penyembah seperti Darlin Sehnya. Dia juga mulai dari nol. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Dibawa terus sama Tuhan. Karena dia mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya mungkin siapa tahu dari kita akan menjadi seperti itu. Ya toh? Nah. Saya akan mau sharing satu. Bukan dari kehidupan saya. Saya punya teman. Teman saya itu mengasihi Tuhan. Sama seperti kita semua mengasihi Tuhan. Dia pergi ke negeri Belanda. Dia rencananya mau jadi PR. Seperti kita, mau tinggal di negeri Belanda. Tinggal 1 tahun PR-nya keluar. Tuhan bilang balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Dia tahu disuruh balik ke Indonesia lewat mana. Dari 3 hamba Tuhan yang datang ke situ, 3 bilang, berlainan ini hamba Tuhan. Tuhan bilang kamu suruh balik Indonesia. Yang satu lagi bilang Tuhan bilang kamu suruh balik. Di Indonesia, tidak punya kerjaan, 0 foto, nggak ada. Dan dia juga bukan orang yang kaya, yang punya saving banyak, enggak. Tapi kita ingat diubah sampai seperti Kristus. Yang kedua apa? Berserah. Percaya 100% ke dalam tangan Tuhan. Nah dia juga harus itu. Disuruh balik. Ya udah balik. Walaupun dreamnya mau tinggal di negeri Belanda. Tapi kan kita anak-anak Tuhan suruh balik. Ya udah balik. Baliklah dia sampai di Jakarta. Di Jakarta dia punya rumah dikontrakin. Tapi seminggu lagi selesai kontrakannya. Lalu dia tinggal sementara di rumah temannya seorang hamba Tuhan. Tinggal seminggu di situ. Pada waktu dia tinggal di situ, temannya yang hamba Tuhan itu memberikan kepada dia seorang pembantu. Tolong kamu kan kesini belum punya pembantu kan? Ini tolong ya, ini nanti ambil jadi pembantumu. Dia bekas anak jalanan, dia bekas narkoba. Kasihan. Tolong kamu pakai sebagai pembantu. Dia mau bilang, wah kok anak jalanan, kok bekas narkoba ya. Dia, nggak diterima itu juga sungkan karena ini hamba Tuhan. Ya udahlah Tuhan, diterima anak ini. Diterima. Setelah kontrakannya selesai, dia masuk ke rumahnya. Dia lihat rumahnya, waduh, rumahnya kotor banget katanya, kotor banget. Tapi apa yang dia lakukan? Dia belajar untuk terus positif. Dia bilang, yuk sekarang kita bikin bersih rumahnya bersama-sama ya. Karena aku tidak punya uang untuk memanggil tukang cat untuk ngecat rumahku, mari kita beli sabun wing. Kita cuci rumah kita bersama-sama. Jadi bertiga nyuci rumahnya pakai sabun wing. Dengan semangat. Tuhan menyuruh pulang. Yang penting kan punya rumah. Dicuci rumahnya sama pembantunya ini nyuci bareng. Nah, dicuci rumahnya selesai. Terus pembantunya tanya, Bu, furniture-nya mana?
Teman saya bilang, oh furniture-nya nanti tunggu Bapak di surga kirim. Iya, furniture-nya nanti tunggu Bapak di surga yang kirim. Aku enggak punya furniture, tapi Bapak di surga, Bapakku kaya, nanti dia yang kirim. Pembantunya nggak ngerti kan, maksudnya apa gitu ya. Tapi pembantunya diem aja. Terus ibu malam ini tidur di mana? Loh, yang penting kan ada tikar. Saya tidur di kamar saya pakai tikar, kamu tidur di kamar tamu pakai tikar. Anggaplah ini kayak camping. Positif loh saudara. Anggap kayak camping. Udah enggak apa-apa, yang penting pokoknya kita kan punya rumah, bisa tidur. Tikar oke, tidurlah mereka. Bapak ibunya tidur di kamar pakai tikar, pembantunya tidur. Terus pergi ke gereja, ketemu sama teman-temannya yang lain. Oh iya ya, Bu Soendra, kapan datang? Oh iya baru, kapan seminggu baru datang. Gimana Bu Soendra? Dulu kan Bu Soendra waktu pulang pergi ke negeri Belanda, kan semua furniture-nya dikasihkan orang. Teman saya itu murah hati. Furniture-nya enggak dijual, garage sale enggak. Furniture dikasihkan orang, suruh ngambil. Dia berangkat ke sana. Kan dulu semuanya dikasihin orang ya furniture-nya. Terus, lah sekarang Bu Soendra gimana? Furniture-nya. Dia jawab lagi, nanti dikirim Bapak di surga. Berarti kan tahu kan, enggak punya uang kan untuk beli furniture. Gak lama saudara, apa yang terjadi? Oh, aku ini jualan mebel. Ada stok ranjang. Bu Soendra mau ya? Ini, oh boleh. Karena ini stok lama ada di gudang. Datanglah, ranjang 1 set. Gak lama, datang meja makan, kursi, pokoknya akhirnya seluruh rumah penuh. Karena dia berkata, Bapak di surga, nanti yang memberi. Pembantunya saudara, lihat mujizat itu. Pembantunya bilang ini, Bu, sekarang saya mau ikut Ibu, Bu. Saya mau jadi punya Tuhan seperti Ibu. Karena saya melihat sendiri, Bu, Tuhan Ibu itu Tuhan yang hidup. Bayangin saudara, nah Tuhan itu mau kita itu kayak gitu saudara. Orang lain bisa lihat lewat perkataan dan sehingga akhirnya membuat orang lain itu kepingin ikut Tuhan. Karena ternyata mereka bisa lihat mujizat itu di dalam hidup kita lewat perkataan kita, karena kita begitu beriman, karena kita begitu positif, walaupun harus melakukan yang tidak enak, tapi hati tetap sukacita, hati tetap gembira. Dan disitulah Tuhan dimuliakan. Pada saat mengalami yang susah, tapi kita tetap sukacita, kita mengerjakan, tidak mengeluh, kita tetap bergembira, kita tetap terima kasih Tuhan. Terus positif thinking, positif itu keluar dari mulut kita. Pada saat pikiran kita positif, tingkah laku kita, perkataan kita pasti juga positif. Nah, kalau positif itu sudah penuh, tuh mujizatnya terjadi. Nah ini yang Tuhan mau, saudara. Sekarang teman saya itu luar biasa, saudara. Kita yang mendengarkan cerita dia itu sampai, waduh ini mesti dibikin film ini, saudara. Luar biasa dia. Caranya orang-orang itu berbalik di dalam keluarga dia. Lalu dia cerita lagi. Mereka bukan orang yang kaya kan, nggak punya uang. Dari uang itu yang mereka beli cuman lemari es, mesin cuci, sama kompor 3. Lalu satu hari dia mau dikasih pembantu perempuan. Pembantunya itu jelek banget katanya. Mukanya itu banyak jerawat gitu ya. Rambutnya juga jelek, terus kotor gitu ya. Terus Bu Soendra mau ya terima pembantunya ini ya. Terus dia tuh mau enggak terima itu, dia tuh kasihan gitu ya. Kasihan kok ini semua orang enggak mau gitu terima pembantu ini karena kotor dan jelek gitu loh. Orang kan ya kepinginnya terima pembantu ya yang kita kalau nyari pembantu kan pasti yang mukanya genah gitu kan ya. Yang maksudnya itu rapi, bersih gitu kan. Kita kan lihat dari image-nya. Nah ini pembantunya ini dari image-nya tuh sudah kurang bagus gitu kan ya. Tapi teman saya ini kasihan sama pembantu, jadi diterima pembantu. Diterima, dia bilang,
nomor satu aku bawa pembantuku ke dokter, diobatin, bawa ke dokter supaya jerawatnya itu hilang, itu dikasih obat. Dibawa ke salon, suruh cuci, keramas, dipotong dulu rambutnya biar bagus gitu ya. Jadi didandani, dikasih baju yang lebih rapi, terus kerja. Nah, pembantunya kerasan. Terus di rumah dia ada sel group. Sel group anak-anak itu pulang sekolah gitu ke rumah dia. Terus suaminya bilang begini, Mah, kasihan anak-anak itu mah, pulang sekolah udah capek, langsung nge-sel belum makan, sediain makanan mah. Dia bilang, oke, masak, jadi masak rawon, masak pokoknya anak-anak itu 20 orang dikasih makan terus nge-sel, kasih makan nge-sel. Nah satu hari pembantu itu bilang gini, Bu, kenapa? Saya itu loh Bu, ini dia lihat apa itu tempat nasi itu loh, rice cooker, tempat simpan beras. Dia bilang ini, Bu, ini kan tempat simpan beras. Ini ada apa-apanya ya Bu? Loh apa maksudmu ada apa-apanya? Saya takut, loh kenapa kok takut? Loh Bu, Ibu masih ingat nggak Bu? Ibu tuh kan cuma beli beras 5 kilo. Sudah berapa bulan? 1 bulan yang lalu Bu. Hampir tiap minggu ngasih makan 20 orang. Kok sudah sampai 2 bulan? Beras itu udah habis-habis. Beras itu udah habis-habis. Jadi pembantunya itu lihat mujizat Tuhan itu lewat beras. Pembantunya, terus teman saya bilang, oh itu Tuhan di surga. Tuhanku itu yang membuat. Pembantunya saat itu juga bertobat. Kalau gitu saya pilih Bu, saya ikut Ibu. Saya mau ikut Tuhannya Ibu. Loh, luar biasa enggak sah? Jadi pembantunya bertobat lagi satu gara-gara cuma lihat mujizat. Ini apa yang terjadi di dalam rumah? Bertobat. Luar biasa. Terus satu lagi, nah ini si yang laki ini kan anak jalanan, bekas narkoba. Lalu suaminya menerima, dianggap dia seperti anaknya. Jadi anak laki ini dipeluk, pembantunya ini dipeluk. Pada waktu dipeluk sama suaminya, pembantunya nangis karena baru sekali ini dipeluk. Karena selama ini dia anak jalanan, gak ada yang mengasihi. Tapi sekarang di keluarga ini dia dipeluk, dia dicintai. Dan di situ pembantunya nangis. Dan dia merasa, this is my second home. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, di mana orang tuaku. Tapi inilah orang tuaku yang Tuhan sediakan. Nah lalu pembantunya ini bilang ini, Bu, saya ini kepingin loh Bu punya sepeda motor. Oh ya, bilang sama Bapak di surga kalau kamu kepingin punya sepeda motor. Oh gitu ya Bu? Iya bilang, kamu pingin sepeda motor bilang. Bapak itu kaya, diajari pembantunya. Jadi suruh berdoa, Bu bilang kepingin punya sepeda motor. Sebagai manusia, dia juga melakukan apa? Yuk kita arisan. Jadi dia cari siapa sih mau ikut arisan. Maksudnya teman saya itu kita ngumpulin duit, dia juga dari hasil kerjanya bikin arisan, jadi dia bisa bayar down payment. Kumpulin arisan. Kamu ngomong terus sama Tuhan, bilang Tuhan aku minta, nanti Tuhan pasti kasih kamu apa yang terbaik buat kamu. Satu hari dia pergi sama teman saya, pergi ke rumahnya satu orang. Terus orang itu bilang gini, teman saya cerita, iya ini kita sekarang lagi berdoa. Ini loh pembantuku ini, namanya siapa saya lupa. Dia kepingin sekali punya sepeda motor. Terus orang yang dimana dia datang itu bilang ini, oh kepingin punya sepeda motor. Di rumahku ada 1 sepeda motor, yang nganggur gak ada yang punya, silahkan ambil. Hah? Jadi pembantunya mengalami mujizat juga. Dari apa yang dia diajari sama ini, ibu ini, majikannya. Tuhan mendengar doanya dan dia terus berseru kepada Tuhan dan dia terus bersyukur kepada Tuhan bahwa satu hari Tuhan engkau akan memberikan apa yang terbaik dan dia dapat. Dari cerita kesaksian-kesaksian hidup ini, saudara, itulah kemenangan dari kemenangan, kemenangan dari kemenangan.
Sekarang kita harus belajar mengisi pikiran kita itu kembali, supaya kita juga keluar dari kemenangan kepada kemenangan. Kalian siap? Siapa yang sudah setiap hari berdoa kepada Tuhan? Siapa yang sudah setiap hari membaca firman Tuhan? Siapa yang setiap hari sudah mengisi pikirannya dengan hal-hal yang positif, misalnya dari buku rohani, dari kaset-kaset rohani, dari semua yang membuat kita tambah kuat. Kalau kita ya saudara, setiap hari yang kita isi itu film Korea, isinya nangis dan sedih, maka kita akan ya nangis dan sedih. Soalnya pikiran kita itu nangis dan sedih, habis gitu mati, aduh. Kalau lagu yang kita dengarkan misalnya lagunya tanpa harapan, hidup di dunia tidak punya harapan, ya kita nggak kuat, roh kita itu nggak kuat. Sekarang kita harus membangun roh kita supaya kuat. Dengan apa? Yaitu dengan doa dan firman, isi dengan semua yang positif. Maka jadilah kita seperti apa yang kita katakan. Nah, penutup saya akan sharing. Pada saat David bilang sama saya, Tante, dia bilang, Tante bisa nggak Tante bawain firman Tuhan? Judulnya Tante, The Power of Positive Thinking. Saya tidak berani jawab, saya diem. Saya lihat, saya bilang, David, judulmu canggih amat yo. The Power of Positive Thinking. Tapi saya diem. Saya bilang, Tuhan, ini David ini canggih banget yo. Tapi aku mau bilang enggak. Aku juga tidak berani. Sebab aku tahu kalau aku disuruh membawakan firman itu bukan dari David, dari Tuhan. Dari Tuhan. Jadi aku tidak boleh bilang enggak, aku harus bilang ya. Terus aku bilang, tapi Tuhan, gimana caranya membawakan the power of positive thinking? Positive thinking aja juga enggak ngerti apa artinya Tuhan. Dari mana ya? Mari Tuhan. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau kan penasehat ajaib. Engkau guru yang selalu ngajar murid-muridmu. Sekarang Tuhan, ajar aku Tuhan. Supaya aku bisa ngajar. Supaya aku juga ngerti Tuhan, the power of positive thinking itu kayak apa sih Tuhan. Ajar aku dulu Tuhan. Nah, bukan kebetulan. Sebelum David itu pergi, ngasih saya tugas, Tuhan itu sudah kasih. Melalui teman saya satu buku punya Joyce Meyer, judulnya 12 kekuatan dari pikiran positif. Saya lihat ini, Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan bahwa aku suruh bawa the power of positive thinking. Makanya sebelumnya buku itu sudah datang. Tuhan tuh luar biasa kan? Karena saya tidak ngerti, kan kayak ceramah kan, the power of positive thinking. Wih, canggih banget Tuhan. Tapi Tuhan sudah kasih, bukunya itu sudah datang sebelum disuruh David. Saya baca, belum pernah baca buku itu. Masih ada terus baru, tidak sempat bacanya. Jadi saya lihat ke buku itu, saya bilang terima kasih Tuhan. Bukunya sudah datang sebelum saya diutus sama David jadi pembicara. Jadi menguatkan saya bahwa aku harus belajar ini. Supaya aku bisa memberitakan apa yang anak-anak ini sudah tahu. Oke Tuhan. Jadi saya duduk. Saya terus berdoa, saya belajar, saya baca. Tuhan kasih hikmat, saudara. Tuhan kasih hikmat. Saya bilang ini, Romo Siri, saya ini disuruh bawa power of positive thinking, Romo. Tapi saya juga nggak ngerti caranya mesti ngomong tuh dari mana. Tolong ya Romo, nanti di PD Romo bawakan tentang the power of positive thinking. Oke Bu Melani. Jadi saya lebih selalu belajar dari Romo. Apa artinya power of positive thinking? Oh dia sudah bawa, saya ngerti. Oh ini tuh power of positive thinking. Tinggal dikembangkan. Maka jadilah seperti apa yang saya katakan sekarang. Kalian dengar hari ini. Nah itu yang saya dapat dari Tuhan. Dari situ dengan berani menerima, bersuka cita, dengan percaya Tuhan akan mengajar, dengan percaya Tuhan akan melengkapi. Karena dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang luar biasa.
maka kita pasti bisa. Saya katakan, mari Tuhan, Engkau akan menolong aku. Saya pasti bisa membawakan ini dengan baik sehingga memberkati semua, termasuk memberkati saya. Amin.